Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Eis Kartika dari kelas 11 TJKT 2. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas sejarah mengenai topik di bawah tirani Jepang. Dalam video ini kita akan membedah secara mendalam bagaimana Jepang dapat memberi dampak bagi Indonesia. Mari kita mulai pembahasannya. Jepang pertama kali masuk atau mendarat di Indonesia pada awal 1942 dan dengan cepat mengalahkan pasukan Belanda. Penyerahan tanpa syarat Belanda di Kalijati pada 8 Maret 1942 menandai dimulainya penjajahan Jepang yang menggantikan posisi Belanda sebagai penguasa di Nusantara. Sistem pemerintahan militer Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Yang pertama, Angkatan Darat yang disebut dengan Rikubun ke-25 berpusat di Bukit Tinggi, Sumatera. Yang kedua, Angkatan Darat ke-16 berpusat di Jakarta, Jawa, dan Madura. Yang ketiga, Angkatan Laut yang disebut dengan Kaigun kedua berpusat di Makassar, Kalimantan, dan Sulawesi. Selanjutnya ada gerakan 3A. Untuk menarik dukungan rakyat Indonesia dalam menghadapi sekutu, Jepang menyebarkan propaganda bahwa mereka adalah saudara tua. Salah satu yang terkenal adalah gerakan 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Eksploitasi dan penderitaan rakyat. Yang pertama, Romusa atau yang disebut dengan kerja paksa. Salah satu aspek paling kejam dari tirani Jepang adalah Romusa. Jutaan tenaga kerja Indonesia dikerahkan secara paksa untuk membangun proyek militer seperti jalan raya, rel kereta api, dan benteng pertahanan. Banyak dari mereka yang meninggal akibat kelelahan, kelaparan, dan penganiayaan. 2. Kelaparan dan baju karung goni. Seluruh hasil bumi dan ternak disita oleh Jepang untuk keperluan perang. Hal ini menyebabkan krisis pangan dan sandang yang luar biasa di Indonesia. Karena ketiadaan kain, rakyat terpaksa memakai karung goni atau lembaran karet sebagai pakaian. Penyakit busung, lapar, dan kudis merajalela di pemukiman warga. Pembentukan militer peta. Jepang membentuk kesatuan militer lokal yang disebut PETA, Pembela Tanah Air, pada tahun 1943. Meskipun tujuannya adalah untuk membantu Jepang melawan sekutu, pelatihan militer ini justru memberikan modal penting bagi para pemuda Indonesia untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan di kemudian hari. Akhir kependudukan, kekalahan Jepang di berbagai medan perang melawan sekutu. Puncaknya pada pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, Agustus 1945, memaksa Jepang menyerah tanpa syarat. Kekosongan kekuasaan atau yang disebut dengan vacuum of power ini dimanfaatkan oleh para pejuang Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Masa pendudukan Jepang adalah luka yang menjadi senjata. Singkatnya, Jepang meninggalkan kesan mendalam sebagai periode penderitaan fisik yang paling ekstrim, kelaparan dan Romusa, namun secara ironis menjadi katalisator tercepat bagi kemerdekaan karena berhasil membakar rasa percaya diri nasional, menyatukan rakyat lewat bahasa Indonesia, dan memberikan pelatihan militer bagi pemuda. Demikian penjelasan mengenai topik di bawah tirani Jepang. Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan sudut pandang baru. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.